Rasa-rasanya, sumpah gedeg banget gak sih kalau kita ngomongin AFC beserta gerombolan Sultan Tim Tengnya yang berduit minyak itu? Sebab harus diakui kalau adanya kong kali kong antara mereka emang nyata adanya. Dan udah banyak kasus yang terjadi. Dan sialnya, di round 4 nanti Indonesia akan dihadapkan dengan 5 negara Tim Teng yang masuk round 4. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, saya ingin bicara terkait dengan perkembangan terbaru sepak bola Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini cuma mereka yang berani. Dunia puji sikap PSSI. Gelagat Presiden AFC terendus sakit hati. Mungkin ini terkait dengan venue ataupun jadwal perlawanan yang tuan rumahnya adalah Arab Saudi. Karena kita ketahui negara-negara Arab ini, walaupun dia negara Arab, tetapi tetap ada juga unsur-unsur curang dan sebagainya. Negara Arab inginkan Indonesia itu gagal dalam Piala Dunia ini. Karena mereka ingin mereka lolos dan mereka tidak ingin negara di Asia Tenggara terutamanya Indonesia satu-satunya wakil di ASEAN ini untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi mereka akan coba sedaya upaya, saya pikir begitulah, mereka akan coba sedaya upaya untuk menggagalkan timnas Indonesia ini lolos. Apapun guys, kita semak dulu video ini. Nanti apa di dalam video ini saya akan ulas di akhir video nanti. Yuk kita sama-sama semak video ini. Kurang lebih 3 minggu lagi, Indonesia akan melakoni 3 minggu lagi. Dan super sulit melawan Arab Saudi dan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tentu saja, segala persiapan baik teknis ataupun non-teknis terus diupayakan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan semua tahu peluang Indonesia guys, ya. untuk bisa melangkah ke Piala Dunia memang sejatinya sangat-sangat gak mudah. Meskipun begitu, kita harus percaya kalau segala kemungkinan masih bisa terjadi. Yap, kita paham kalau musuh Indonesia sejatinya bukan cuma lawan di atas lapangan, melainkan juga orang-orang yang ada di balik layar. Dan AFC beserta gerombolan Sultan Timur Tengahnya, sebagaimana kita tahu dianggap adalah musuh terbesar Indonesia sekarang ini. Bukannya apa-apa, beragam kejanggalan yang mereka timbulkan itu memang jelas kelihatan banget. Beragam kontroversi dan konspirasi pada akhirnya mampu mengundang simpati dari media-media asing, di mana tidak sedikit yang berpendapat kalau Presiden AFC sedari awal memang menargetkan Indonesia sebagai tim yang apapun caranya harus dihentikan. Lantas kenapa begitu? Apakah ini ada kaitannya dengan rasa sakit hati Presiden AFC karena Bahrain, negara tempat ia berasal, sukses mencundangi Indonesia? Atau ini ada kaitannya dengan urusan geopolitik, terutama untuk kepentingan Arab Saudi yang menjadi lawan Indonesia di grup B? Yuk kita bahas sama-sama. Rasa-rasanya, sumpah gedeg banget gak sih kalau kita ngomongin AFC beserta gerombolan Sultan Tim Tengnya yang berduit minyak itu? Sebab harus diakui kalau adanya kong kali kong antara mereka emang nyata adanya. Dan udah banyak kasus yang terjadi. Dan sialnya, di round 4 nanti Indonesia akan dihadapkan dengan 5 negara Tim Teng yang masuk round 4. Di mana tim Garuda tergabung di grup bersama Arab Saudi serta Irak. Kalau soal sisi teknis permainan, oke lah, kita bisa percaya diri kekuatan kita nggak kalah. Tapi soal non teknis itu loh yang ngeri-ngeri sedep. Apalagi kita juga nggak punya power lebih, mengingat di struktur keanggotaan AFC, Indonesia sama sekali nggak punya wakil, terutama ya di posisi-posisi penting. Nah, tentu kita ingat kontroversi soal penunjukan host di round 4. Arab Saudi sebagai host Piala Dunia 2034 dan Qatar sebagai mantan tuan rumah Piala Dunia 2022. Dianggap punya kepentingan masing-masing, kenapa mereka harus jadi tuan rumah. Yap, di Asia sendiri, slot ke Piala Dunia nanti ada di 8,5. Dan sejauh ini 6 tim yang udah lolos, cuma satu yang dari Timur Tengah, yaitu Jordania yang dianggap kejutan. Selanjutnya ada Uzbekistan yang juga mengejutkan bisa lolos. Sehingga ada dugaan slot yang seharusnya diamankan Qatar serta Arab di round 3 meleset sehingga memaksa mereka buat main di round 4. Nah, ya kali host Piala Dunia 2034 gak lolos, pun begitu dengan Qatar yang merupakan host Piala Dunia U17 5 tahun beruntun serta dianggap punya kedekatan personal dengan FIFA juga gak lolos.
Kalian nggak usah mikir Mimin ngehalu atau gimana-gimana, sebab masalah ini udah banyak dibahas dimanapun, nggak cuma di Indonesia. Contoh nih, inget nggak pas Liga Champions Asia kemarin? Bisa-bisanya mulai babak 8 besar sampai final mainnya di Arab semua, plus 1 leg doang pula. Alasannya sih Arab fasilitasnya jauh lebih lengkap dan lain-lain. Lantas apakah tim dari Jepang, Korea misalnya nggak protes? Ya mereka protes, tapi diacuhkan gitu aja. Alhasil yang juara, tim dari Arab juga kan, yaitu Al Ahly. Intinya, lawan kita nanti di round 4 bukan cuma soal teknis, tapi juga non-teknis. Sehingga dalam hal ini, federasi juga harus bertindak semaksimal mungkin. Dan itu juga sudah terus dilakukan. Gak usah peduliin nyinyiran saat kita dibilang tukang protes. Toh di sini Indonesia cuma nuntut semuanya bisa fair. Menang kalah itu biasa, tapi yang penting itu fair, kan gitu. Dan dari semua itu, mungkin jika semuanya sudah dirasa mentok, PSSI akan kembali menemui langsung AFC, terutama soal penunjukan wasit asal Kuwait yang akan memimpin laga pertama Indonesia melawan Arab. Nah, cara ini sendiri sejatinya udah pernah dilakukan. Saat itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi dan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Muhammad, diketahui turut mengikuti konferensi pers. Dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Anggota AFC dan Asosiasi Regional 2024 di Seoul, Korea Selatan pada 30 Oktober sampai 1 November 2024. Nah, dalam pertemuan itu, secara tegas dan mantap, PSSI menemui Sekjen AFC, Dato Winsor John, untuk membicarakan berbagai isu ataupun masalah yang sedang berkembang. Yang mana salah satunya sudah pasti soal perangkat wasit. Di mana dalam pertemuan yang di sana juga ada Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, serta Presiden FIFA, Gianni Infantino. PSSI melalui sekjennya Yunus Nusi meminta kepada AFC untuk lebih bijak dalam menentukan wasit. Ibaratnya, jangan misal tim dari Arab wasitnya juga berasal dari Jazirah Arab atau regional yang sama. Karena bagaimanapun subjektivitas dirasa amat sangat besar. Dan akhirnya itu berhasil saat Indonesia menjamu Bahrain di GBK. Wasitnya dari Tajikistan, bukan dari Jazirah Arab. Nah, melihat itu semua, PSSI pun akhirnya banjir pujian termasuk dari Gianni Infantino yang ketika itu juga ada di TKP. Karena mungkin itu adalah kali pertama AFC mendapatkan sikap seperti itu dari negara yang bahkan bukan termaksud tim tradisi juara macam Jepang, Arab, Australia, ataupun Korea. Maka tak heran senyuman Presiden AFC di dalam sebuah foto yang diunggah dinilai sebagai sebuah fake smile yang penuh makna kedongkolan yang hakiki. Sementara itu, penelusuran media-media asing pada organisasi AFC terus dilakukan dan memunculkan nama Salman bin Ibrahim Al Khalifa sebagai tokoh utama. Inilah dari Bahrain yang nih. Presiden AFC dianggap punya misi khusus untuk meloloskan negaranya sendiri, yakni Bahrain, ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi, semua itu kandas, yang mana salah satunya adalah karena Indonesia. Itulah kenapa ia dianggap sakit hati dan sebisa mungkin memanfaatkan segala apa yang dia punya untuk menjaga Indonesia, walaupun itu dengan cara blak-blakan. Aduh. Dan memang pria sepuh yang satu ini udah dikenal lewat rekam jejaknya yang cukup kontroversial khususnya di persepak bolaan Asia. Dia adalah dia nih guys yang disebabkan Indonesia mengalahkan Bahrain ketika di GBK. Nah, dialah yang salah satu sebagai orang belakang kan yang menyebabkan tuan rumah itu ada di Arab Saudi. Sebab boleh saja tuan rumah itu di tempat netral, tetapi dipilih Arab Saudi. Ini yang non teknis ini yang membuatkan Indonesia jadi lemah nih. Kalau secara teknikal main di lapangan itu mungkin Indonesia bisa bisa seimbangkan perlawanan, tetapi dari segi non teknis kayak begini, Indonesia ini dari dulu lagi dicatur sedemikian ya. Nggak tahu lah kenapa orang-orang di terutama di Arab lah, AFC kah, FIFA kah, yang selalu menyulitkan timnas Indonesia nih. Pimpinan AFC ke-10 dan terpilih melalui Kongres Luar Biasa AFC yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Mei 2013 lalu. Nah, di waktu yang bersamaan, ia juga menjabat sebagai anggota dari Komite Eksekutif FIFA yang kini disebut sebagai Dewan FIFA dalam kongres yang sama. Kemudian dirinya kembali terpilih melalui kongres tahun 2015, kemudian di tahun 2019, dan pada kongres AFC ke-33 tahun 2023. Namanya masih menjadi pilihan perwakilan yang hadir. Artinya, Syekh Salman ini udah memimpin selama 4 periode. Dari sini sih harusnya paham sih ya. 4 periode. Bagus lagi Bapak Erick Thohir masuk dalam komite ini. Kan?
Indonesia sebegitunya ingin dijegal? Jawabannya ya sederhana. Tim Garuda dianggap akan merusak tatanan sepak bola Asia lewat program naturalisasinya. Dan kekhawatiran itu semakin jadi ketika Indonesia mampu secara luar biasa, mampu lolos dari round 1, round 2, round 3, hingga sekarang round 4. Yap, dalam fase itu, Sehingga sudah round berulang 4. kali Indonesia coba untuk dijatuhkan. Tapi berulang kali itu juga Indonesia selalu bisa keluar dari masa sulit. Terlebih sejak awal, Sheikh Salman sendiri pernah terang-terangan menyebut jika Indonesia bakal jadi ancaman nyata di Asia. Dan itu membuat segala konspirasi ini makin jelas. Namun kembali lagi, gak ada kata menyerah sebelum perang dalam kamus Garuda. Sebab mimpi itu udah di depan mata. Sehingga siapapun yang coba menghancurkan dengan cara selicik apapun, ya harus dilawan, sesimpel itu. Bangsa ini adalah bangsa yang besar dan gila bola. Sehingga sudah seharusnya bangsa ini berhak mendapatkan kebahagiaan lewat tampil di panggung dunia. Benar, soal liga, pembinaan, dan lain-lain Indonesia masih tertinggal. Tapi untuk sekedar bermimpi dan sekarang mimpi itu ada di depan mata, ya kali Etienne Po nggak digas kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya harapan Mimin pribadi nih, Ini segala Bapak upaya Erick yang udah Thohir dilakukan sepatutnya. PSSI di balik layar, bisa membuat semua elemen timnas Indonesia memberikan yang terbaik di atas lapangan. Gak peduli lawannya siapa, gak peduli nanti gimana. Yang penting gas aja, jangan ciper. Yakin aja dalam sepak bola semua bisa terjadi. Mudah-mudahan segala isu non-teknis gak membuat konsentrasi pecah kemana-mana. Malah yang ada, kita harus tunjukkan kalau bangsa ini bukan bangsa yang mudah meletre gara-gara masalah begituan. Justru ini bisa jadi momen kalau Indonesia bisa loh melawan segala kemunafikan aliansi Tim Teng serta AFC dengan kualitasnya. Pokoknya sekali lagi hadapin aja, karena semua tahu kok kebenarannya seperti apa. Yang penting kita tunjukkan ke mereka, mau dicurangin modelan apapun, Indonesia tetap fight gitu loh. Karena sejak zaman dulu bangsa ini udah diajari gimana arti dari perjuangan. Nanti kalau menang, beneran kita kecengi mereka habis-habisan. Tapi buat sekarang, tugas kita sebagai supporter yang waras, dukung dan berdoa selalu demi harga diri bangsa Indonesia lewat sepak bola. Untuk itu, buat semua elemen timnas dan insan sepak bola Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Tetap semangat. Oke guys, kenapa Indonesia ini selalu saja ada kontroversi dan dicurangi oleh negara-negara Arab? Kalau saya lihat kan dari round 1, round 2, round 3, round 4 sampai sekarang ini, round 4 dalam kualifikasi Piala Dunia ini. Sebelum pun masuk di round keempat ini, Indonesia ketika lawan Bahrain itu yang nyata, yang paling kita lihat dicurangi oleh wasit Ahmad Al-Kaf. Saya ingat lagi sampai di menit yang ke-99 ya. Walhal masa tambahan itu macam sehingga 96 menit, tapi sampai 99 sampai Bahrain dapat gol baru dia meniupkan fluid dan akhirnya Indonesia dan Bahrain seri 2 sama ketika bermain di Bahrain. Tetapi dapat dibalas kembali oleh Indonesia, main di GBK menang ya. Indonesia ke atas Bahrain ini. Itu yang menyebabkan Bahrain tersingkir awal, terkeluar, dan kemungkinan besar lah Presiden AFC juga daripada Bahrain. Ini yang menyebabkan mungkin daripada segi non teknis itu mereka akan menyulitkan Indonesia walau macam mana pun. Mereka mungkin tidak ingin Indonesia itu lolos ke Piala Dunia karena disebabkan tersingkirnya Bahrain tadi. Kemudian ada juga yang kita lihat ketika Indonesia U23 di Piala AFC ya, AFC Cup itu. Ketika lawan Qatar ini pun sama juga. Keputusan wasit terhadap Indonesia yang penalti itu sama juga. Kalian kalau ingat balik kan, penalti dan gol yang sangat diperdebatkan ketika Indonesia lawan Qatar itu juga sama. Dari tim dari Timur Tengah yaitu Qatar selaku tuan rumah juga berlaku curang. Jadi ada 2-3 lah perkara-perkara yang menyebabkan Indonesia ini selalu dicurangi. Terutamanya guys ya, daripada segi non teknis ini, sekarang ini di round yang keempat, kenapa mereka menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah? Sedangkan kalau bolehlah di tempat yang netral kita inginkan,
Karena sudah tentu tuan rumah itu punya kelebihan dari segi teknisnya. Sudah tentu punya kelebihan. Walaupun ya kita tahu sepak bola ini mainnya di lapangan, di luar itu kita tidak kira, yang penting fokus. Tetapi dari segi psikologinya memang akan ada kelebihan kepada tuan rumah nanti. Ini sudahlah dia tuan rumah. Dijadwalkannya pula Indonesia ini hanya selang 2 hari lawan Irak, lawan Arab Saudi. Itu sudah penat. Ketimbang dengan Arab Saudi ini, dia ada rehat lebih kurang 5 hari sebelum lawan timnas Indonesia. Jadi di situ pun kita bisa melihat bahwa mereka betul-betul dari segi non teknis ini akan menyulitkan Indonesia. Apapun guys, kita kena berdoa banyak-banyak dan kita kena beri kepercayaan kepada Bapak Erick Thohir dan juga kepada semua pemain untuk fokus 200% di lapangan nanti lawan Arab Saudi dan juga lawan Irak. Karena itulah satu-satunya peluang Indonesia ini mencipta sejarah untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Daripada segi non teknis ini tidak apalah, mungkin itu sebagai, kita ambil itu sebagai ujian dan cabaran yang penuh makna dan penuh hikmah nanti di hadapannya. Mudah-mudahan segala yang dilakukan oleh negara Timur Tengah ini akan kembali kesulitan, kesusahannya itu kepada mereka sendiri. Dan kita doakan Indonesia akan beroleh kejayaan di perlawanan itu nanti dan mendapat apa yang diinginkan oleh kepelatihan dan juga Bapak Erick Thohir sendiri. Sebenarnya Bapak Erick Thohir ini sudah lakukan semaksimal mungkin untuk timnas Indonesia ini. Daripada tenaganya, idenya, keuangannya, pengaruhnya itu untuk membentuk Indonesia dikenali dalam sepak bola ini. Jadi hanya saja sekarang ini fokus dan kita beri dukungan yang penuh. Oke guys, mungkin itu saja pandangan pendapat pribadi saya. Mungkin kalian punya pandangan pendapat pribadi sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.